Pernahkah kalian bertanya-tanya tentang bagaimana demokrasi berjalan di negara kita? Banyak sumber mengatakan bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia sempat berubah-ubah sesuai dengan UUD yang berlaku pada masa itu. Lalu, bagaimana yang sebenarnya terjadi? Mari kita bahas. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan konstitusi yang sangat berpengaruh pada sistem pemerintahannya. UUD 1945 menjadi dasar pertama sejak proklamasi kemerdekaan hingga tahun 1949. Pada masa itu, rakyat belum memiliki kesempatan untuk memilih presiden secara langsung. Kekuasaan masih banyak berpusat pada lembaga-lembaga negara. Namun, menjelang akhir tahun 1949, sistem pemerintahan Indonesia berubah seiring diberlakukannya UUD Republik Indonesia Serikat atau yang dikenal dengan UUD RIS. Inilah yang menjadi titik penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Saat Republik Indonesia Serikat berlaku dari Desember 1949 hingga Agustus 1950, terjadi pergeseran dari sistem pemerintahan presidensial ke parlementer dan dari bentuk negara kesatuan menjadi federal, yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara bagian. Oleh sebab itu, pada masa konstitusi RIS, negara Indonesia terdiri dari negara-negara bagian yang masing-masing memiliki kedaulatan mereka untuk mengurus urusan dalam negerinya. Namun, kekuasaan eksekutif tetap dipegang oleh pemerintah pusat yang dipimpin oleh badan legislatif. Hal ini diatur dalam konstitusi RIS, salah satunya dalam pasal 118 yang menyatakan sistem pemerintahan Indonesia pada saat itu, di mana 1. Presiden tidak dapat diganggu-gugat. Dalam artian, presiden hanya menjadi simbol atau kepala negara saja dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tugas-tugas pemerintahan. Kedua, menteri-menteri menjadi pemegang eksekutif yang sebenarnya. Mereka bertanggung jawab atas seluruh kebijakan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri. Pada masa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, Indonesia menggunakan sistem parlementer, di mana presiden bertindak sebagai kepala negara dan dipilih oleh Dewan Pemilih yang terdiri dari utusan negara bagian. Sebelum bertugas, presiden harus bersumpah di hadapan Dewan Pemilih. Presiden kemudian membentuk kabinet dengan menunjuk Perdana Menteri dan para menterinya, yang bertanggung jawab pada presiden dan parlementer, seperti DPR dan Senat. Pada masa itu, rakyat juga berperan di dalam pelaksanaan demokrasi, khususnya untuk menentang adanya sistem federal. Rakyat mengekspresikan penolakan ini melalui berbagai aksi, seperti unjuk rasa dan penyerahan diri, yang akhirnya mendorong pemerintah untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950. Tentunya pada masa itu, terdapat banyak sekali tantangan pelaksanaan demokrasi. Secara legal formal, pembentukan RIS merubah bentuk dan sistem pemerintahan Indonesia. Konstitusi RIS menegaskan bahwa bentuk negara Indonesia tidak lagi kesatuan, melainkan negara federal atau federasi dengan negara-negara bagian. Pembentukan RIS menciptakan ketidakstabilan politik di dalam negeri karena negara bagian memiliki kepentingan masing-masing dan kekuasaan sendiri. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mencapai kesepakatan dan kebijakan yang konsisten. Pada akhirnya, RIS dibubarkan karena adanya demonstrasi besar-besaran rakyat yang menuntut kembalinya ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa ini menyebabkan pembubaran RIS dan lahirnya Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 yang kembali memperjuangkan bentuk negara kesatuan bukan federal. Harapan untuk demokrasi masa depan yang muncul dari demokrasi liberal UUD RIS adalah bahwa kebebasan individu dan sistem parlementer yang kuat
dapat terus dipertahankan, namun juga perlu diwaspadai potensi ketidakstabilan politik akibat sering bergantinya kabinet, serta perlunya penekanan pada prinsip persatuan negara kesatuan yang lebih kuat, berbeda dengan federasi RIS yang memecah belah. Sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai kembalinya bentuk negara Indonesia ke NKRI.